Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga selalu semangat belajar dari rumah. Jangan pernah bosan karena belajar sepanjang hayat. Hari ini kembali lagi dengan Bu Fia ingin menjelaskan materi fisika kelas 11 IPA dengan judul Dinamika Rotasi dan Keseimbangan Benda Tegar. Ini sangat berkaitan erat dengan materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 tentang gaya dan hukum Newton. So, silakan review lagi catatannya, kemudian diingat-ingat lagi materi yang sebelumnya. Nah, yang akan nanti kita pelajari, kita akan menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik statis ataupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Selanjutnya, materi-materi yang akan kita pelajari di bagian dinamika rotasi yaitu ada torsi atau momen gaya. Kemudian ada momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, kemudian aplikasi hukum Newton pada gerak rotasi. Berikutnya, untuk kesetimbangan benda tegar, kita akan membahas syarat keseimbangan benda, titik berat, kemudian jenis-jenis keseimbangan. Nah, torsi atau momen gaya itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Nah, besarnya momen gaya atau torsi ini tergantung pada gaya yang diberikan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Nah, ini sebenarnya penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sangat sering, bahkan setiap hari. Anak-anak pasti selalu membuka pintu kamar, membuka pintu rumah, atau membuka pintu kelas kalau kita lagi sekolah. Nah, prinsip yang ada pada pintu itu adalah prinsip torsi. Pernah nggak kalian membayangkan gagang pintu tempat kita membuka itu terletak di bagian engselnya? Apa yang terjadi? Ya, pasti pintu tidak akan terbuka. Makanya orang-orang yang membuat pintu itu akan memberikan jarak terjauh. Gagang pintu itu akan selalu diletakkan di jarak terjauh dari engselnya. Jadi kalau engselnya di ujung kiri misalnya, maka nanti gagangnya itu di ujung yang lain. Ini supaya apa? Supaya kita bisa memudahkan untuk membuka pintu. Pernah juga nggak membayangkan atau melihat gagang pintu itu berada di tengah-tengah pintu? Pasti tidak ya. Nah, itu kenapa? Bisa jadi sih kalau di tengah pintu, cuma akan lebih sulit membuka pintunya dibanding kalau gagangnya tuh berada di ujung lain dari sumbu putar atau engselnya. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain misalnya pemain galah, kemudian gasing bisa juga. Nanti silakan anak-anak explore di bah Google penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, torsi itu tadi adalah besaran gaya dikali jarak. Torsi itu besaran vektor yang memperhatikan arah. Ini kalau kita baca tau, tau itu torsi atau momen gaya, satuannya Newton meter. F itu gaya, satuannya Newton. R itu jarak gaya menuju poros atau sumbu dengan satuan meter. Oh, ini Ibu lupa tulis buat meter ya. Nah, di sini kenapa Ibu bilang besaran vektor? Karena dia memperhatikan arah. Jadi di sini Ibu andaikan seperti ini. Kita harus konsisten dalam mengerjakan soal torsi. Nah, misalnya ada sebuah batang homogen yang satu ujungnya itu adalah poros, yang ujungnya lain tempat memberikan gaya F. Nah, ketika misalnya dari gaya menuju porosnya itu putaran ya. Dari gaya ini menuju porosnya itu putarannya searah jarum jam, maka nilai torsinya itu bernilai positif. Jadi nanti positif F kali R. Tetapi kalau misalnya dari tempat gaya kita berikan ini menuju porosnya itu berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Jadi negatif F kali R. Ini wajib dimasukkan dalam penerapan soal. Ingat ya, searah jarum jam positif berlawanan negatif. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya gayanya itu membentuk sudut tertentu, misalnya 30, 45, 60. Maka tidak lagi F kali R, tetapi kita kaitkan dengan materi vektor. Jadi F yang miring ini ketika mengapit sebuah sudut theta,
itu harus kita uraikan menuju gaya yang tegak lurus dari porosnya. Tegak lurusnya berarti kan dia ini tidak mengapit, berarti F-nya F sin theta. Torsinya menjadi F sin theta dikali R. Sama seperti tadi, kalau dari F menuju porosnya searah berarti positif, dari F menuju poros yang berlawanan berarti nilai negatif. Bedanya cuma kita mencantumkan sudutnya. Kalau 30 berarti sin 30, kalau 45 sin 45. Oke, seperti itu. Berikutnya, ini contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar. Sebuah alat kunci Inggris digunakan untuk memutar mur seperti gambar. Jika gaya yang diberikan F 30 Newton, besar momen gaya terhadap titik pusat mur adalah, ini gayanya 30 Newton, jarak dari memberikan gaya ke pusat murnya itu 20 cm, berarti kita wajib ubah ke meter. Bagi 100, 0,2. Nah, ini cara mengerjakannya, torsi F kali R, torsinya F-nya 30, R-nya 0,2, dapatnya 6 Newton meter yang D. Simple ya. Yang penting kalian harus teliti dalam mengubah atau melihat satuan dari soal. Kalau dia masih senti, silakan diubah ke meter. Berikutnya contoh soal 2. Nah, ini kalau bagaimana dalam satu batang homogen itu lebih dari satu gaya. Nah, jadi torsinya nanti torsi total. Perhatikan gambar. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D seperti gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah. Nah, perhatikan pada soal, fokusnya di sini adalah titik A. Titik A-nya itu adalah sebagai porosnya. Nah, jadi di sini torsinya kita totalkan semua karena ada 4, jadi torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4. Oke, kita jabarkan karena di sini tidak ada yang membentuk sudut, maka kita F1 R1, F2 R2, F3 R3, F4 R4. Nah, tahap berikutnya kita memperhatikan positif negatifnya. Porosnya di A ya. Nih di titik A. Jadi dari F1 menuju A ada jarak tidak? Ya, tidak ya, karena tepat di situ. Berarti F kali R-nya F1-nya 10, R-nya 0. Ini dia. Oke, kita lihat, perhatikan F2. Dari F2 menuju porosnya A ada jarak? Ada 2 meter. Putarannya bagaimana? Searah jarum jam. Ya, dari F ke A, searah jarum jam. Berarti 10 dikali, F2-nya 4 Newton ya. Berarti 4 dikali 2 meter. Ini dia. Searah berarti nilainya positif. Oke, kemudian F3. F3 menuju poros A-nya putarannya dari panah F3 ke A ya, berlawanan, makanya negatif. F3-nya 5, jaraknya 2 tambah 1, dari C ke A, 3, ini dia. Kemudian F4, F4 nih yang di titik D. Dari F4 ke A, ke porosnya, itu putarannya searah jarum jam, maka positif. F4-nya 10, jaraknya berapa dari D ke A? Tambahkan semua, 3 tambah 1 tambah 2, 6. Oke, berarti ini kita dapatkan 10 kali 0, 0, 4 kali 2, 8, min 5 kali 3, min 15, 10 kali 6, 60. Oke, kita tambahkan 0 tambah 8, 8, kurang 15, min 7, min 7 tambah 6, 10, 53. Perhatikan di sini, kalau di sini hasilnya negatif, itu artinya berlawanan searah jarum jam. Kalau hasilnya di sini positif seperti ini, maka artinya putaran searah jarum jam. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika ada sebuah gaya yang berada di porosnya, itu akan menghasilkan torsi 0. Contohnya tadi adalah gaya 1. Porosnya di A, F1-nya juga di A. Karena tidak ada jarak atau R-nya 0, maka torsinya 0. Oke, contoh soal 3, ini ketika membentuk sudut. Nah, perhatikan. Sebuah batang yang diabaikan, masanya dipengaruhi 3 buah gaya, FA, FC 10 Newton, FB-nya 20 Newton, seperti gambar. Jika jarak AB dan BC 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik A adalah, oke, ini A, ini adalah porosnya ya. Kemudian kita hitung, karena di sini ada 3 gaya, jadi torsi A, torsi B, torsi C. Nah, di sini ada perbedaan di bagian C, karena dia membentuk sudut, jadi FC sin theta RC. Oke, FA-nya berapa di sini? 10. Jarak dari A ke C, perhatikan. AB-nya 20, BC-nya 20, AB 20, BC 20. Berarti 20 tambah 20 40. Oke, berarti di sini jarak C-nya nanti 40 ya. 40 diubah ke meter jadi 0,4. Oke, FB dari B ke C porosnya A.
Dari B ke A itu putarannya searah jam-jam, makanya positif. FB-nya 20, jarak dari B ke A 20 cm, ubah ke meter 0,2. Oke, ditambah FC-nya 10 Newton, sudutnya 30, jadi sin 30. Dari C ke A itu adalah AB-nya 20, BC-nya 20, jadi 20 tambah 20, 40, ubah ke meter 0,4. Oke, kita buat 10 kali 0, 0, 20 kali 0,2, 4, 10 kali sin 30 kali 0,4. Nah, anak-anak perlu diingat nih nilai-nilai ini. Sin 30 kan setengah, jadi diperoleh 0 tambah 4 tambah 2, hasilnya 6 Newton meter. Ini hasilnya masih positif, berarti putaran searah jarum jam. Silakan pahami contoh soal 1, 2, dan 3. Kemudian silakan kerjakan latihan soal ini. Satu gambar, tetapi ada 4 pertanyaan. Bagaimana kalau poros di A, poros di B, poros di C, dan poros di D. Silakan buat di bukunya masing-masing, kemudian silakan unggah latihannya di Classroom. Selamat mengerjakan, semoga kalian memahami. Jika ada yang kurang atau tidak, misalnya kurang paham, silakan japri ke nomor WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.